Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya Bapak Ibu ya? Suara saya kedengaran ya? Soalnya ini lagi serak-serak becek. Di mana-mana kayaknya ini lagi musim-musimnya ini. Bapak Ibu jaga kesehatan ya. Kami di sini sekeluarga kena batuk. Jadi Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Kita akan mulai pelatihan kita malam ini di hari terakhir. Mohon maaf. Sebenarnya ini adalah minggu yang paling hektik banget rasanya ya, karena memang minggu-minggunya akreditasi sekolah-sekolah, dan biasalah kalau misalnya akreditasi itu kita itu pasti jor-joran persiapannya ya. Nah Bapak Ibu, kita akan lanjut di materi terakhir di Canva, latihan Canva level 4, Canva juara ini. Ada beberapa hal yang menjadi materi yang akan disampaikan. Izinkan saya berbagi layar. Kemungkinan besar ini banyak yang tidak hadir karena kita pas dengan ini ya, Kamis malam ya, malam Jumat ya. Mungkin ada yang yasinan atau yang lain-lain, tidak apa-apa. Kita akan tetap mulai karena pertemuan ini akan direcord. Ya, saya bagi layar saya dulu. Ya, sebentar. Bapak Ibu, layar saya udah kelihatan ya? Bapak Ibu, bagaimana layar saya aman? Suara saya aman? Layar saya aman? Nah, ini dia. Halo, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa suara saya tidak cukup terdengar dengan baik, boleh ini ya, boleh tuliskan di kolom chat ya. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut nih ke materi kita yang akan dibahas malam ini ya. Ini adalah materi-materi yang kemarin sudah dikerjakan nih ya, bagaimana membuat pesan video seluler, kemudian bagaimana membuat quote sinematik ya, kemudian tugas belajar mandiri dengan Kang Dero. Nah, ini materinya hari kedua, harusnya materi hari kedua saya maksudnya. Kita akan membahas tentang TikTok untuk pembelajaran, kemudian resep 7 jenis masakan, dan Canvas Hack for Teacher. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, bahwa anak-anak kita sangat hobi bermedia sosial. Nah, ketika mereka bermedia sosial, apa salahnya nih ya? Apa salahnya kalau kita gunakan media sosial itu sebagai tempat kita untuk meletakkan bahan-bahan pembelajaran kita ya. Jadi salah satu konsep dari diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi adalah kita gunakan berbagai proses, diferensiasi proses dalam pembelajarannya seperti apa kita juga bisa letakkan di media sosial. Diferensiasi produk juga ya, kita bisa minta anak-anak kita untuk membuat video, membuat hal-hal apa saja, pokoknya sesuai dengan minat dan bakat mereka dengan menggunakan media-media sosial. Oke, makanya Canva meletakkan ini sebagai salah satu, ini bagus ya, update di si Canva ini ya. Jadi dia punya template khusus untuk TikTok ini ya Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat. Kemudian kita juga ada Canvas Hack for Teacher. Jadi untuk para guru di sana yang ingin mendesain secara cepat, mendesain secara oke, jadi kita punya hack-hacknya, nanti akan kita cek sama-sama satu-satu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah materi tambahan, membuat buku resep. Sebenarnya ini adalah buku resep. Mbak Dona, saya nggak bisa masak. Bapak Ibu jangan takut, bukan resep sendiri yang saya minta ya. Kita bisa ambil resepnya dari Google. Bapak Ibu tinggal rangkum saja, jadikan sebuah buku resep ya. Kemudian jangan lupakan bahwa Bapak Ibu ngambilnya dari mana. Nanti Bapak Ibu tinggal tuliskan saja ininya, apa namanya, apa sih itu, footnote kalau di dokumen atau sumber ya. Suara saya kurang layar juga. Oh iya, sebentar saya stop sharing dulu karena kemarin saya share pakai share sound. Oh enggak sih, pas. Suaranya kurang keras. Oke, mudah-mudahan sekarang udah cukup keras, saya sudah teriak-teriak. Nah, kita lanjut ya. Ini dia
bagaimana caranya kita membuat TikTok untuk pembelajaran. Yang pertama kita pilih buat desain, yang kedua kita pilih video TikTok, pilih sebuah template, edit template dengan materi pelajaran, kemudian setelah selesai unduh, kemudian upload ke TikTok. Ya, samalah sebenarnya dengan yang kita lakukan kemarin-kemarin di Canva ya. Jadi Bapak Ibu kembali ke pilih desain, kemudian nanti Bapak Ibu bikin videonya, kemudian nanti Bapak Ibu pilih template-nya, ya, edit template dengan materi pelajaran, kemudian diunduh. Unduhnya tentu saja dalam bentuk MP4. Dan Bapak Ibu, satu yang perlu dipahami bahwa ketika kita membuat sebuah media pembelajaran, tentu saja kita wajib punya materinya dulu. Nah, materinya Bapak Ibu boleh ambil di mana saja, seperti yang kemarin-kemarin. Bapak Ibu bisa ambil di Google dengan catatan pakai sumber, Bapak Ibu juga bisa ambil di buku pelajaran ya, atau kalau Bapak Ibu merasa saya hafal materi ini, saya akan buat sendiri. Nah, ya, itu bisa juga ya. Jadi tergantung Bapak Ibu sekarang semuanya. Oke, tidak punya akun TikTok. Bagaimana solusinya kalau tidak punya akun TikTok? Gampang dibuat. Ya, buat akun TikTok itu tuh, aduh, easy banget, easy busy ya. Memang ya TikTok digunakan untuk pembelajaran. Kemarin ini sempat menuai kontroversi di awal-awal ya. Kenapa? Karena orang taunya ini TikTok, ini cuma untuk joget-joget aja Bapak Ibu. Padahal sekarang itu enggak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau cari belajar apa aja itu tuh sudah ada di sana dengan hashtag sama-sama belajar ya. Kalau Bapak Ibu cari di kolom pencarian TikTok sama-sama belajar hashtag sama-sama belajar itu akan muncul banyak sekali model-model pembelajaran apa saja, materi pembelajaran, pokoknya Bapak Ibu mau cari apa aja ada. Ya, Canva. Nah, akun resmi Canva di TikTok ada. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Bapak Ibu segera buat yuk. Iya benar. Nanti Bapak Ibu bisa follow akun TikTok Canva ya, Canva tapi Canva-nya Canva dunia. Jadi seluruh dunia. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris ya kalau Canva ya. Kemudian nanti Bapak Ibu follow akun TikTok saya, akun TikTok Kang Dero yang sangat update sekali. Kalau Kang Dero mah tidak diragukan lagi, pokoknya dia di mana saja dan kapan saja itu buat konten TikTok ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dulunya memang seperti itu. Orang taunya TikTok ini hanya untuk senang-senang, tetapi tergantung kita ya, tergantung kitanya lagi. Saya mau belajar bahasa Arab, saya mau belajar bahasa Korea, saya mau belajar memperdalam bahasa Inggris saya ya. Bahkan kita punya guru online, Bapak Ibu, bahkan ada guru yang live. Kalau biasanya live TikTok itu kan untuk jualan ya, jualan barang-barang. Ini dia live TikTok untuk mengajar Bapak Ibu. Bayangkan yang nontonnya itu tuh kadang-kadang 1,2K, pokoknya di atas 1K gitu ya. Nah, itu kan ribuan ya, jadi 1.000 yang menontonnya se-Indonesia. Bagaimana nggak pahalanya itu tuh benar-benar mengalir deras ya. Jadi Bapak Ibu, yuk jangan takut ini apa namanya? Aduh, saya nanti kalau saya punya akun TikTok nanti saya cuma untuk joget-joget aja. Saya akan lihat yang nggak benar-benar gitu ya. Enggak, Bapak Ibu, karena jadi basicnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu buka akun, kemudian nanti di bagian beranda pencariannya itu Bapak Ibu cari hal-hal yang penting. Nantinya ya, ketika Bapak Ibu buka berikutnya, yang akan muncul itu adalah tergantung dari pencarian Bapak Ibu sebelumnya, ya. Kecuali kalau Bapak Ibu memang carinya yang nggak benar. Tapi saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-ibu di sini ini semuanya mencari media pembelajaran deh di TikTok ya. Oke. Desain dari Canva upload di TikTok, benar. Kemudian selanjutnya, apakah saya masih nggak mau juga bikin, kalau ada yang seperti itu ya, kalau ada yang bilang, saya masih nggak mau juga buat akun TikTok, biarlah. Nah, Bapak Ibu itu silahkan gunakan akun TikTok siapa saja yang punya. Ya, boleh tetangganya lah, boleh anaknya lah ya, boleh teman di sekolah. Yang penting nanti link yang dikumpulkan itu adalah link video TikTok. Ya, Bapak Ibu ya, sudah siap ya. Oke. Sebentar, kita lanjut lagi. Nah, ini dia materi berikutnya, resep 7 jenis masakan. Jadi saya langsung aja dulu, nanti baru kita praktek. Sama caranya, pilih buat desain, pilih buku resep.
Nah, jadi ada juga ini ya. Dan ini biasanya sangat berguna sekali ketika deket-deket Lebaran. Bapak Ibu bisa saving di media sosial Bapak Ibu ya. Pilih template, edit template dengan 7 resep masakan. Setelah selesai, unduh dalam bentuk PDF atau JPG. Nanti Bapak Ibu kalau untuk tugas dan kalau untuk Bapak Ibu share di media sosial, itu lebih enak JPG. Kalau PDF nggak bisa ya, share ke media sosial ya. Kemudian kirim ke Google Classroom. Nah, ini. Dan yang berikutnya adalah Canvas Hack for Teacher. Kita bahas ini dulu sebelum kita masuk kepada praktek. Ya, jadi Bapak Ibu, di sesi inilah, di level inilah, kita membongkar semua bahwa Canva itu, oh ternyata banyak loh tips yang bisa digunakan saat membuat desain di Canva. Yang pertama, kita bisa gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi di Canva. Jadi gini, kadang-kadang Bapak Ibu, Mbak Dona ada yang nanya gini ya, Mbak Dona, saya ini sudah bikin presentasinya bagus banget di Canva, tetapi daerah tempat saya mau presentasi tidak ada jaringan, nih ya. Jadi gimana caranya saya mau pakai? Kalau saya unduh ini slide-nya, itu jadinya PDF, tidak ada animasi, benar ya? Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara saya inginnya ada animasi juga. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu gunakan ini, gunakan Google Drive. Nanti dari Google Drive itu larinya ke Google Slide ya. Nah, dari Google Slide baru Bapak Ibu bisa pindahkan ke PowerPoint. Nah, itu ya tahapan-tahapannya. Kita coba ya, Bapak Ibu ya. Saya akan coba bagaimana misalnya ini presentasi saya ini. Nah, presentasi yang oke banget ini. Yang ini akan saya pindahkan ke Microsoft PowerPoint. Ya, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita klik bagikan, kemudian kita pilih Drive, ya. Jadi bagikan, kemudian di sini kita geser sampai ke bawah lah ini. Saya menggesernya. Nah, ini kalau di bagian atas ini tidak ada tulisannya Drive. Bapak Ibu klik lainnya, titik 3 lainnya ini. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih Google Drive. Sebentar, saya geser terus sampai ketemu ada tulisannya Google Drive. Nah, di sini nih, simpannya itu pilih Google Drive, Bapak Ibu. Kalau kita pilih Microsoft PowerPoint dulu, itu kadang-kadang dianya nggak kompatibel, jadi tergantung ya. Nah, sekarang kita pilih Google Drive, nanti larinya dia ke Google Slide Bapak Ibu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ketika Bapak Ibu ingin menggunakan Google Slide. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita bisa pilih nih Bapak Ibu. Ya, kita mau letakkan di mana. Saya misalnya letakkan di folder Canva saya. Mana ya desain Canva saya. Nah, ini dia. Desain Canva. Saya letakkan di desain Canva saya. Kemudian saya klik pilih. Ini saya klik pilih. Kita mau bikin desain Canva-nya jenis filenya apa? Nah, saya pilih yang ini. Dokumen Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu, PPTX. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Nah, nanti dia akan menyiapkan desain. Kita tunggu sebentar. Nah, Bapak Ibu, desain telah disimpan. Apakah kita pilih lanjutkan menyunting ataukah buka beranda? Tidak. Yang kita pilih adalah lihat di Google Drive. Saya pilih lihat di Google Drive. Nah, ini deh. Muncul deh dia di Google Slide saya. Kalau sudah seperti ini, gampang banget. Bapak Ibu tinggal unduh aja. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini animasinya juga tetap ada. Jadi tidak lagi Bapak Ibu kalau di-download dalam bentuk PDF ini, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal klik file aja.
tinggal klik file, kemudian tinggal Bapak Ibu downloadlah dalam bentuk PowerPoint. Nih, selesai deh. Ya, begitu ya caranya, semudah itu, darling. Bapak Ibu, selanjutnya hack yang kedua. Nah, ini tadi hack yang pertama, bahwa kita bisa save dianya, kita tanpa menggunakan internet nanti bisa juga tetap lakukan di Microsoft PowerPoint. Hack yang kedua, nih, saya tampilkan lagi. Ini ya, tadi ini sudah. Hack yang kedua adalah, Bapak Ibu, kita bisa gunakan tombol. Kita bisa gunakan tombol huruf di laptop saat presentasi. Ini misalnya kita lagi presentasi, kayak saya tadi ya. Saya tadi presentasi menggunakan Canva dong, ya kan? Saya bikin presentasi di Canva. Ketika anak-anak sedang ribut, saya bisa gunakan ini, tombol huruf Q. Saya tinggal klik Q, maka akan muncul yang seperti ini. Boh, hilang. Nah, itu dia. Bapak Ibu ya. Terus gimana cara ngilanginnya? Tinggal diklik aja sekali. Ya, mereka berisik lagi, kita kasih lagi emot-nya. Itu huruf Q ya. Kemudian huruf O. Nah, kalau ini bagusnya ini ketika kita presentasi di ruang maya. Anak-anak, Ibu tinggalin sebentar ya. Klik huruf O. Maka akan muncul bubble-bubble gini. Ya, jadi anak-anak juga sambil menunggu mereka melihat bubble-bubble yang seperti ini ya. Kemudian ada huruf D untuk drum ya. Jadi kalau kita klik huruf D, nah, akan muncul seperti itu. Dan ini berguna ketika kita sedang presentasi untuk present kelompok mana nih yang hari ini paling aktif. Inilah dia kelompok yang paling aktif gitu ya. Kemudian akan muncul nama kelompoknya, baru kita klik huruf C. Huruf C itu adalah konfeti. Nah, gitu ya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga kalau yang sudah punya slide bisa dicoba-coba langsung pakai hurufnya. Huruf Q, huruf O, huruf D, dan huruf C. Oke, kemudian selanjutnya ada huruf-huruf yang langsung bisa kita gunakan untuk membuat untuk membuat desain. Ya, ada huruf C, ada huruf R, L, sama T. Nih, kita praktek langsung. Saya bikin halaman baru. Nih, Bapak Ibu biasanya kan kalau kita mau bikin shape atau bentuk, kita pilih ke elemen dulu, kemudian kita ketik di sini bulat atau petak gitu ya. Kalau sudah kita pilih, nah yang ini. Nah, sekarang ternyata Bapak Ibu itu tuh bisa gunakan tombol aja. Tombol huruf apa? Misalnya kita mau bikin segi 4, maka huruf yang digunakan adalah huruf R di keyboard. Ya, Bapak Ibu tinggal klik huruf R, nah itu langsung muncul deh. Ini huruf R. Rectangle, segi 4. Ya. Kemudian untuk lingkaran. Lingkaran itu huruf C. Tinggal kita klik huruf C, nah maka muncul lingkaran. Tuh, jadi nggak perlu lagi ke elemen. Kemudian huruf L. Nih, L ini adalah garis, line. Ya, nah di sini garisnya bisa kita tinggal atur aja ketebalannya berapa. Oke, kemudian selanjutnya huruf T. Nah, ini yang paling sering saya pakai, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya kalau misalnya ini adalah desain tanpa tempat untuk meletakkan huruf. Kemudian saya Bapak Ibu tinggal pilih di sini teks, kemudian nanti Bapak Ibu tambahkan kotak teks atau yang lain-lain, itu kan memakan waktu. Nah, kalau biasanya saya itu tinggal gunakan huruf T aja. Ya, huruf T maka akan muncul dianya. Tinggal kita ketik-ketik saja di sini teks paragraf Anda. Begitu Bapak Ibu, ya, jadi lebih cepat ya. Oke. Terus ada lagi. Nih, huruf T untuk teks baru. Selanjutnya, gunakan button I setelah memilih sebuah elemen
untuk mencari elemen serupa yang lain. Jadi misalnya gini loh Bapak Ibu pertama cari siswa gitu ya. Di sini Bapak Ibu ketik elemen, di sini murid atau siswa. Nah, nanti kan akan muncul nih, kita tinggal klik saja. Ketika kita blok ya, di sini atau muncul huruf I. Bapak Ibu mungkin lihat ya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini kita blok, akan muncul huruf I. Di huruf I ini, kalau kita klik, itu memberikan info-info, salah satunya adalah tampilkan lebih banyak yang serupa. Ya, saya tinggal klik aja, tampilkan lebih banyak yang serupa, maka muncul dianya, yang model ini, model siswa. Tuh. Ya, jadi itulah gunanya huruf I yang di sini. Oke, selanjutnya huruf I sudah. Gunakan tombol 0 sampai 9 untuk timer dan B untuk blur. Nah, jadi ini tombol 0 sampai 9 kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi itu kita pakai waktu. Waktunya 10 menit dari sekarang gitu ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Bapak Ibu tinggal nggak perlu cari-cari handphone ya. Bapak saya cari handphone dulu deh. Saya mana nih alarmnya? Mana nih pengingatnya gitu ya? Enggak. Bapak Ibu cukup gunakan tombol huruf 1 untuk 1 menit, 2 untuk 2 menit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti dia akan memutar. Ya, ini untuk timer. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu nggak ingin terlihat slide Bapak Ibu bisa gunakan tombol huruf B. Kalau B itu blur artinya, ya. Nih, B. Tuh, blur ya, jadinya ya. Sebentar. Tuh, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau mau balik lagi ya klik aja B lagi. Nah, selanjutnya gunakan tombol posisi dan rapikan untuk merapikan desain. Jadi gini maksudnya. Kadang-kadang kita bikin desain, tulisannya itu tuh entah kemana-mana ya. Air, gini. Terus tambah lagi api, gitu ya. Terus di bawah lagi angin. Nah, modelnya kayak gini deh, nggak beraturan lah pokoknya ya. Tuh. Nah, gunakan tombol posisi dan rapikan. Jadi ini kalau kita blok, tinggal blok semua. Kita klik posisi. Di sini ada tulisan merapikan. Nah, kita tinggal klik merapikannya horizontal atau vertikal. Ya. Nah, jadi karena ini saya mintanya tadi horizontal, jadi dianya langsung set gitu ya, merapikannya langsung kayak gitu. Oke. Tinggal kita pilih aja atas, bawah, kanan, kirinya. Itu ada di tombol posisi. Selanjutnya, tombol berikutnya adalah PDF editor. Nah, ini yang paling ini juga ya Bapak Ibu ya, sering juga saya pakai sekarang. Kenapa? Biasanya kita harus convert dulu ya, dokumen-dokumen itu kita harus convert ke aplikasi lain, kemudian baru kita edit. Nah, kalau di Canva itu tuh bisa juga Bapak Ibu. Tetapi ini adalah dokumen-dokumen yang memang langsung dari laptop terus di PDF kan ya. Tapi kalau untuk dokumen yang dicetak kemudian di scan itu nggak bisa. Di scan terus jadi PDF nggak bisa. Sekarang contohnya adalah saya akan masuk ke beranda. Di beranda ini ya, kalau kita mau masukkan PDF editor, klik buat desain. Nah, kemudian di sini nih ada pilihan untuk import file. Import file, kita pilih file PDF. Misalnya saya pilih nih ya, laporan LK, laporan lokakarya. Saya klik open. Nanti dia akan muncul di proyek. Kita tunggu sebentar. Nah,
Ini dia. Kita buka aja langsung. Ternyata Anda tidak memiliki izin untuk melihat desain ini. Anda saat ini masuk sebagai Donasari. Saya di guru juara. Oke, di sini saya harusnya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya buka lagi Canva-nya. Caranya tadi ya. Pertama klik buat desain, kemudian import file. Importlah filenya yang PDF. Kalau Bapak Ibu mau edit, klik buat desain, pilih import file. Nah, di sini kita pilih filenya. Saya pilih laporan LPA. Saya klik open. Ini saya buka. Nah, ini Bapak Ibu. Saya tinggal edit aja. Nih. Tuh, geser-geser. Gambarnya juga bisa kita edit. Semuanya bisa kita edit sudah. Padahal tadi dari PDF ya. Nih. Ya. Nah, jadi segampang itu tuh untuk mengedit, nggak menambah tulisan tuh, ya bisa saya hapus dan lain sebagainya. Itu untuk bagaimana Bapak Ibu mengedit PDF. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu ada yang namanya Canva Design School. Ini alamatnya. Ya, ini apa sih Canva Design School? Bapak Ibu pernah nggak sih buka-buka halaman-halaman Canva? Kalau Bapak Ibu belum pernah, Bapak Ibu buka-buka deh. Semua tab-tab yang bagian atas itu tuh Bapak Ibu boleh buka. Ya, jadi Canva Design School itu adalah semacam LMS-nya Canva, Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali kursus-kursus di sini yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kursus-kursus Canva ya. Dan itu gratis, Bapak Ibu, nggak berbayar. Tetapi ya syaratnya adalah karena yang membuat Canva bukan Canva Indonesia, tetapi Canva untuk seluruhnya. Jadi bahasanya adalah bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak tahu apa yang disebut ya, tetapi Bapak Ibu bisa lihat gambar-gambarnya. Nah, kayak gini nih. Ini adalah materi saya di level 5, typography dan layout. Ya, tapi Bapak Ibu bisa dapatkan di sini free, gratis. Ini salah satu materi kita, typography dan layout di level 5. Ini disajikan dalam bahasa Inggris tapi ya. Kemudian yang ini print advertising, kemudian ini Canva Pro for non-profit. Kemudian ini ada tutorial-tutorial. Ini bagaimana Bapak Ibu create video dengan Canva, create whiteboard dengan Canva, mengajar dengan Canva. Kita bisa lihat di sini kalau saya mengajar dengan Canva, apa-apa aja yang bisa diperoleh. Nah, kayak gini. Tuh banyak banget Bapak Ibu. Kita bisa buat agenda harian, ya, kita bisa membuat presentasi yang membangun hubungan dengan siswa, kita bisa membuat desain grafik organizer, poster, dan lain-lain, storyboard, comic strip, pokoknya banyak banget Bapak Ibu. Jadi ini ya yang bisa Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu buka di canva.com design school. Ya, ini tutorial-tutorial, kemudian juga kelas gratis. Kalau kelas itu yang course, yang tulisannya course atau kursus itu artinya kelas. Coba ya, kita lihat di sini tadi yang kursusnya yang mana. Nah, ini nih, kursus. Misalnya saya pilih si all, kita lihat semua. Bentar, buka. Nih, Canva for Beginners, kita mulai. Nih, mulai kursus, ada tulisannya. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu, sama kayak ini ya, di LMS ya.
LMS mana saja. Bahkan PMM itu tuh sekarang kayak gini juga. Platform Merdeka Mengajar. Video, kemudian ada tulisan. Nah, kalau ini video-video aja sih dianya, video. Kemudian di sini chat teksnya. Nah, tapi ya dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak paham tulisan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa lihat aja videonya. Ikuti selesai. Nah, seperti itu kursusnya Bapak Ibu. Dan ini gratis ya, karena bisa dilakukan di mana saja. Oke, itu adalah Canva Design School. Nah, ada banyak sih Bapak Ibu sebenarnya ketika kita ulik-ulik, ketika Bapak Ibu buka-buka di Canva, itu semakin kita ulik semakin banyak ya yang ternyata bisa seperti ini. Oh, bisa seperti ini. Misalnya contohnya gini nih. Bapak Ibu, ini fitur yang ini ya, ini adalah fitur filter. Nah, pernahkah Bapak Ibu menggunakan fitur filter ini? Jadi, fitur filter ini kita gunakan ketika kita ingin mencari sesuatu, kemudian kita filterkan. Misalnya, bunga ya. Kalau bunga aja kan sangat umum. Tetapi saya maunya bunganya warnanya adalah warna biru. Maka saya tinggal klik warna biru. Kita klik terapkan filter. Maka akan muncul semua bunga yang warna biru aja. Tuh. Kemudian, nggak cuma warna sih, ada orientasi, ada apakah animasi atau statis, ya. Kemudian di sini hanya potongan, ya apakah yang gratis atau yang pro, itu macam-macam. Dan bisa Bapak Ibu lakukan di sini, diterapkan filter, ya. Dan nanti banyak lagi lah pokoknya, Bapak Ibu tinggal ulik-ulik aja. Itu dia Canva for Hack, Canva Hack for Teacher, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, thank you aja nih udah, berarti udah selesai. Selanjutnya kita langsung praktek. Praktek untuk membuat media video pembelajaran dengan TikTok. Ya. Khususnya pakai bahasa Inggris semua ya, Teh. Iya, bener. Ibu Dona, bolehkah punya 2 akun Canva Edu untuk akun pribadi dan akun belajar ID? Boleh. Silakan daftarkan dua-duanya. Ya, daftarnya gunakan yang sama aja. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan membuat video pembelajaran dengan TikTok. Saya sudah punya materi dari rumah belajar tentang listrik statis seperti ini, ya. Bapak Ibu boleh silakan cari dulu materinya. Nah, Bapak Ibu, karena saya sudah punya sudah punya materi, kita akan langsung mulai. Untuk Bapak Ibu yang belum punya materi, silakan Bapak Ibu cari terlebih dahulu, ya. Oke, kita mulai. Di sini kita akan masuk ke beranda. Saya pilih satu. Oke, kita klik buat desain. Kita pilih di sini video TikTok. Kalau nggak muncul, Mbak Dona, diketik aja. Mau diketik di sini, atau mau diketik di sini, boleh, bebas. Misalnya saya ketik di sini video TikTok ya. Tuh, muncul. Ya, kita tinggal pilih aja template-nya mau yang mana. Tuh, banyak banget Bapak Ibu, 8.018 template video TikTok. Nah, jadi memang si Canva ini nih paham banget loh. Paham banget bahwa oh iya ternyata TikTok ramai banget gitu kan. Dan rata-rata ini bahasa Indonesia. Ini kan udah bahasa Indonesia. Oke, kita pilih salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan, merasa Bapak Ibu cocok
untuk media pembelajaran Bapak Ibu ya. Misalnya nih saya mau pakai, saya mau kasih karena ini tentang hukum Coulomb ya. Materi saya tentang hukum Coulomb. Saya akan pilih sebuah materi. Saya pilih ini aja deh. Yang ini ya. Nih Bapak Ibu. Yang ini saya pilih. Di sini Bapak Ibu terlihat ya kalau waktunya itu 4 detik, kemudian di sini 0,8 detik, ini 4 detik. Ini bisa kita atur, jadi konsepnya sama seperti konsep video ya. Hanya saja bentuknya landscape, kemudian waktunya bisa memanjang, waktunya bisa kayak gini. Mbak Dona, kalau saya punya kok dianya bentuknya slide ke bawah kayak gini, sama aja Bapak Ibu. Tuh, sama aja. Tapi kalau kayak saya naikkan, jadinya dia slide memanjang kayak gini. Ya. Nah, sekarang saya akan mulai dari halaman pertama cover. Pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat materi yang akan masuk ke dalam media sosial itu jangan Bapak Ibu samakan dengan materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak pakai dokumen ya. Kalau dokumen itu tuh kan mereka satu halaman Bapak Ibu padet-padetin, mereka punya waktu lama banget untuk baca nggak apa-apa. Tapi kalau di media sosial ya itu mereka waktunya singkat ya, bisa ditahan-tahan aja. Kemudian dalam satu slide seperti ini nggak boleh banyak-banyak. Ya, nah sekarang saya mau hapus yang ini, kita kasih judulnya di sini hukum Coulomb. Saya materi fisika ya Bapak Ibu ya. Iya, hukum Coulomb, saya ambil dari sini, ya, hukum Coulomb, apa itu uraiannya, pendahuluannya, rangkumannya, latihannya. Oke, kita lihat pendahuluannya dulu. Pendahuluannya adalah tentang listrik statis di sini. Ya, berarti nggak usah kita langsung tujuan aja. Nah, saya langsung ambil di sini ya. Di sini bisa kita copy, ada dua, berarti gaya Coulomb antara dua muatan titik. Ganti dulu judulnya. Saya ganti di sini judulnya hukum Coulomb. Oke. Boleh kasih ininya ya, boleh kasih fotonya. Saya ambil fotonya si Bapak ini, Charles Augustin Coulomb. Kita bisa ambil di Canva juga, siapa tahu ada, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini kita bawahin aja deh. Kelompokkan geser ke bawah. Oke, ini naik ke atas.
Oke. Nah, ini dia tampilan depannya. Kalau menurut Bapak Ibu, bagian sebelah sini ini masih banyak banget kosong. Misalnya kita mau pindahin, boleh ya. Jadi dianya lebih simetris atas dan bawah. Oke, slide pertama sudah jadi. Menurut Bapak Ibu, kalau judul doang 4 detik cukup ya? Cukup. 4 detik atau 5 detik. Misalnya saya mau bikin dia 5 detik aja. Tinggal kita geser sampai dia ada tulisannya 5 detik. Nah, ini 5,1. Ini 5 detik. Nah, gini ya. Jadi untuk bagian cover depan, judul, cukup 5 detik aja. Sekarang bagian kedua. Nih, template-nya tuh seperti ini, Bapak Ibu. Dan ini beli sekarangnya kita hapus aja. Ini juga saya geser sehingga kita punya tempat untuk menuliskan sesuatu. Oke, saya mau ganti tulisan misalnya jadi telegraf biasa atau glasial aja. Nah, ini. Oke, kemudian kita kasih di sini keterangannya. Nih. Pada tahun segini, menemukan hukum dasar tentang gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan. Saya copy, tempel di sini. Tuh, kecilin ya, karena ini besar banget. Masih 44,3. Saya kecilin lagi. 30 deh. 30. Nah, pas 30 ya. Kemudian, hasil percobaannya dikenal dengan hukum Coulomb yang berbunyi. Nah, ini saya copy. Kita lihat apakah bisa full di sisa tulisannya. Oh, bisa. Nah, sekarang sudah cukup segini aja, nggak usah banyak-banyak teksnya. Tapi karena dia masih dempet dan masih ada space tersisa, saya akan kasih dia jarak. Jarak barisnya saya buat 1,45. Coba 5. Oke, saya buat 1,4 deh. Ini jarak barisnya. Ini sama seperti spasi ya. Nah, spasinya 1,4. Kita kasih animasi langsung. Animasikan, mesin tik aja. Jadi dia akan seperti ini. Mesin tiknya per kata. Kemudian kecepatannya kita bikin lambat. Kemudian karena dia di sini cuma ada berapa detik nih? 0, sekian detik. Saya akan kira-kira kalau saya baca 4 pada tahun 1785, Charles Augustin Coulomb menemukan hukum dasar tentang gaya apa segala macamnya itu tuh cukup nggak ya kalau saya pakai waktu 10 detik gitu ya. Nah, jadi saya akan buat di sini 10 detik. 8, 9, 10. Nah, segini. Oke. Kita lihat apakah dia cepat atau lambat. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, ya, ini sudah. Kemudian ada rumus nih. Nah, kita kasih rumus di sini nih. Secara matematis, hukum Newton dituliskan kayak gini. Saya copy lagi. Sini. kita copy. Tadi kita pakai hurufnya adalah glacial. Kemudiannya ini kita bikin 30 ya.
spasinya kita bikin tadi 1,4 ya. Oke. Nah, kalau sudah, baru yang ini, karena kita nggak bisa, copy, kalau yang ini kita screenshot saja. Nih, saya screenshot, kemudian saya tempel di sini. Nah, dia seperti ini jadinya. Oke, lanjut bagian bawahnya. Nah, ini gambarnya ya, gambar gaya listriknya. Ini ya. Oke. Catatan penting. Nah, ini kita lihat, ini nggak mungkin 4 detik bacanya. Samain aja 10 detik juga. Selanjutnya, untuk slide tambahan, ya masih ada lagi, kita bisa copy dari sini ya. Saya akan copy dari slide kedua, tinggal klik kanan yang ada titik 3, kemudian saya klik duplikatkan satu halaman. Maka dia akan muncul duplikatnya, tinggal kita geser, kita tarik ke yang terakhir. Tuh. Nah, akan muncul duplikatnya di sini. Tinggal saya hapus, atau nggak usah dihapus, kita copy aja. Nih, beberapa catatan penting. C. Tuh, baru kita tambahkan yang ini, nomor 1. Saya sampai nomor 2 dulu, yang ini. Nah, begini ya. Oke, hanya berlaku untuk penguatan titik, artinya dimensi volume tidak diperhatikan. Kita bisa kasih dia bulat kayak gini, daftar. Nah, ya langsung dianya terdaftar. Kita kasih nomor 3 dan nomor 4 muat nggak? Coba. Oke, ternyata dianya terpotong banyak banget. Jadi saya akan bikin ini di halaman berikutnya lagi dengan cara duplikat lagi. Duplikat di sini, duplikatkan satu halaman lagi. Di sini saya copy. Oke. Apakah mau dimasukkan contoh soal? Kalau mau, kita tinggal tambah slide aja ya. Ini sudah coba saya hitung. Kita hitung bersama. Di sini ada 45,3 detik. Ini saya samain juga, jadi 10 detik. Nah, jadi 45 detik Bapak Ibu. Baru 45 detik loh. Jadi masih singkat banget untuk sebuah video pembelajaran. Kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan lagi contoh soal, saya tambahkan, duplikatkan satu halaman, seperti ini, kemudian saya geser sampai ke ujung. Saya kasih contoh soal 1. Ini contoh.
Di sini saya copy. Nah, tentukanlah gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Oke. Jawaban langsung. Kita lihat apakah jawabannya ini bisa kita copy. Kalau nggak bisa kita copy, kita screenshot ya. Saya screenshot. Ini. Tempel. Karena di sini ada tulisannya 1, berarti harus ada yang nomor 2. Maka saya akan bikin 1 lagi. Duplikatkan 1 lagi, kita copy lagi yang nomor 2. Wow, panjang nomor 2. Diketahui ditanya, oh ini kepanjangan kalau misalnya kita mau bikin yang nomor 2. Ini kita cut aja. Nomor 1-nya. Kampanye kenapa hang? Nah, oke. Ini ada 1 menit 4 detik ya. Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak bikinnya, maksimal 3 menit aja. Karena kalau video pembelajaran itu tuh udah banyak banget, ya anak-anak itu tuh males juga nontonnya. Ini cukup, kalau saya bikin 1 menit minimal, 3 menit maksimal. Nah, ada template-template TikTok di sini yang sudah punya musik. Kayak saya ini nih, dia sudah ada musik bawaan dari template-nya. Ya, kita dengerin. Nih. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka musik template bawaan dari TikTok-nya, Bapak Ibu bisa hapus. Caranya adalah yang garis-garis ungunya ini nih kita tarik. Ini saya giniin. Nah, nanti akan muncul dia tuh. Tinggal kita hapus aja. Nah, jadinya dia menjadi sebuah video kosong. Nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa, tapi bisa kita pakai nanti musiknya. Gunakan musik yang lagi in sekarang untuk di anak-anak muda gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, menurut kita udah oke, udah cukup, kita silahkan. Misalnya nggak cukup, ini mana bisa saya anak-anak bacanya 9,8 detik gitu ya. Kita coba deh. Tadi harusnya 10 detik, 10 detik. Kenapa jadi turun 9,5 ini? 9,8. 10. Oke. Berapa? 9,8 juga. Nah, 1 menit 5 detik. Kita putar ya, apakah cukup waktunya untuk anak-anak kira-kira membaca. Mulai dari sini. Nah, ada sedikit kesalahan di sini nih saya nih. Di sini
Saya pakai bulat-bulat. Tiba-tiba di sini ada nomor 3 dan 4, 1 dan 2. Jadi ini harus kita hapuskan. Saya hapus dulu, baru kita kasih bulat lagi. Nah, ini juga. Oke. Kita besarin dikit. Nah, sudah ya. Kalau sudah tinggal klik bagikan, kemudian silakan unduhlah dalam bentuk MP4. Silakan klik unduh. Maka selesai, tinggal Bapak Ibu upload ke TikTok ya. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk video TikToknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Sebelum kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Semoga Pak Hasim cepat sehat. Jika ingin login ke rumah belajar, bagaimana ya Bu caranya? Oh iya, di sini saya lupa tadi ngasih sumbernya ya, Bapak Ibu ya. Kalau ingin login ke rumah belajar, saya sih nggak login sih. Ini langsung aja cari. Kalau yang model sumber belajar kayak gini, itu tuh nggak ada loginnya. Ibu nggak harus pakai akun. Saya lupa tadi Bapak Ibu kasih sumber. Bapak Ibu bisa kasih sumber untuk materi-materi Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman sepertinya ya. Terima kasih. Kalau begitu kita lanjut kepada materi berikutnya, Bapak Ibu. Materi berikutnya adalah membuat buku resep. Nah, buku resep masakannya itu 7 masakan nih. Ya, Bapak Ibu boleh memilih masakan tradisional, masakan internasional, minuman, ya, ataupun makanan-makanan kecil, snack-snack gitu ya, model kue-kue tradisional gitu. Itu bebas. Kita mulai ya. Caranya sama seperti tadi, Bapak Ibu ketik di sini. Tadi kan kalau saya ketik tadi, tanpa saya ketik itu tuh sudah muncul buku resep ya. Jadi di bagian buat desainnya itu ada tulisannya buku resep atau resep masakan. Kita bisa pilih, kita ketik di sini. Tuh ya. Nih, sampul buku resep. Tinggal diklik aja. Ada 131 template, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Nah, ada beberapa template yang bisa dipakai, nggak cuma sampul buku resep juga ya. Ya, nah selain menggunakan template sampul buku resep, Bapak Ibu bisa klik juga di sini buat buat desain. Bapak Ibu coba ketik di sini resep masakan. Nah ini dia kartu resep ya. Bapak Ibu tinggal klik saja. Yang pertama tadi sampul buku resep itu, tapi dianya cover depannya aja. Nah, kalau di sini di buku kumpulan yang di sini, Bapak Ibu bisa pilih salah satu seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal
cari aja resep-resepnya. Misalnya Bapak Ibu pilih resepnya di Cookpad ya. Bapak Ibu tinggal cantumkan sumbernya nanti, cookpad.com. Kenapa pilih itu? Itu adalah tempat berkumpulnya semua resep. Ya, kita tidak akan dianggap plagiator karena kita nanti akan cantumkan sumber. Kemudian di sini di sebelah sini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu pilih langsung ya. Kenapa? Karena ini resep-resep yang ada di sini ini adalah resep-resep buatan sembarangan kayak gini nih. Strawberry cheesecake itu resepnya yang pertama 2 cup of awesome. Setengah hot ya, teaspoon of fun. Jadi nggak mungkin juga ya untuk membuat strawberry cheesecake itu kita butuh awesome atau kesenangan atau warna-warna atau kebaikan gitu. Jadi ini resep-resep yang ngaco sebenarnya dibikin sama si Canva. Nah, kita bisa pilih yang pertama Bapak Ibu mau bikin resep apa dulu ini, makanan atau minuman. Misalnya kita mau bikin minuman. Tinggal diketik aja di Cookpad minuman. Kan banyak ya. Tuh resep minuman teruji. Kita pilih 7. Misalnya saya mau pilih es chow cincau hitam kolang kaling. Nah, ini saya pakai bahan-bahannya ini. Kopi aja. Saya pilih di sini, saya letakkan. Kopi. Nah, tuh ya. Oke, ini bahan-bahan. Kemudian cara membuatnya, langkah 1 siapkan semua bahan. Langkah 2 cuci bersih. Kopi-kopi aja Bapak Ibu. Cuci bersih cincaunya. Sini. Oke, kemudian masukkan gula. Tes air putih dan es tebu, cek rasa dan siap dinikmati. Gampang banget. Oke. Nah, sekarang cara membuat. Kemudian di bagian atas ini waktu memasaknya biasanya ada deh. Oh, nggak ada. Kita bisa tebak-tebak sendiri lah ya. Di sini berarti waktu memasaknya nggak sampai 45 menit. Paling ini 5 menit atau 10 menit ya. Ini juga waktu persiapannya 10 menit, waktu membuatnya 10 menit juga. Kemudian ini servingnya untuk berapa orang gitu ya. Udah, yang ini foto bisa dihapus, kita kasih di sini gambarnya si ini gelas cincau. Oke. Nah, strawberry cheesecake itu kita ganti jadi es chow cincau kita kolang kaling. Oke, kecilin atau kotaknya yang dibesarin. Oke.
Bapak Ibu, jangan lupa seperti yang tadi dibilang, ya, ada sumber, sehingga ini akan saya copy linknya. Kemudian saya bikin jadi sebuah QR code. Buat kode QR, muncul. Saya geser ke sini. Sumber, kita tulis di sini sumber. Begitu Bapak Ibu, selesai. Ya, satu baru. Kalau sudah nanti Bapak Ibu ini kan halaman pertama. Nanti Bapak Ibu mau bikin halaman kedua, Bapak Ibu bisa klik tambah halaman, kemudian Bapak Ibu bisa pilih template yang lain. Misalnya saya mau template yang keduanya ini. Ya, silakan Bapak Ibu pilih, kemudian di sini Bapak Ibu cari lagi resep minuman yang lain. Berarti kuncinya ya. Jadi untuk yang ini berarti resep masakan yang dibuat itu adalah minuman sederhana ya. Jadi semuanya minuman aja gitu. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tinggal klik bagikan, kemudian klik unduh dalam bentuk dalam bentuk MP4, dalam bentuk PDF ya. Kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Kalau saya pakai resep sendiri tapi copy filenya di akun pet, apa saya harus menyertakan? Kalau punya resep sendiri nggak apa-apa, bikin nggak perlu harus menyertakan sumber. Ya, copy filenya apa? Misalnya copy file ini ya, bentuk-bentuk gambarnya. Cari dulu di Canva. Kalau ada di Canva, gambar-gambarnya gunakan yang di Canva. Kalau pakai resep sendiri nggak perlu harus Bapak Ibu cantumkan sumber ya, Bapak Ibu yang sudah punya resep sendiri. Demikian Bapak Ibu. Izin bertanya Mbak Dona. Enggak Bu Umi. Mbak Dona, kalau Canva saya kan sudah edu ya. Cara membuat tim ke anak-anak gimana ya? Oke, bikin tim ya. Oke, siap. Yang saya jawab dulu, Ibu Rosita Pancaria, minimal berapa resep? 7 ya, yang diminta 7 resep. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah Canva for Education ingin bikin tim, nih, misalnya kayak saya nih ya, di bagian beranda, saya mau bikin tim, cuman kayaknya udah nggak bisa karena ditargetkan cuman berapa tim gitu ya. Nah, Bapak Ibu masuk ke setting di sini, di pengaturan akun, kemudian Bapak Ibu pilihnya adalah penagihan dan tim. Sebentar, sedang jalan. Ini dia, penagihan dan paket. Ibu buka penagihan dan paket, nanti Ibu bikin di sini buat kelas baru. Nih, ya Bu ya, buat kelas baru, kemudian Ibu tulislah di sini kelasnya namanya apa, kemudian ini siapa yang bisa bergabung, Ibu pilih, ya, kemudian klik buat kelas baru. Demikian Ibu. Bumi. Iya Mbak, baik. Berarti itu anak-anak harus kita undang atau semua murid bisa masuk ya, Bu? Semua murid bisa masuk dengan cara kirim undangan kayak biasanya. Oke. Nanti Ibu kirim aja link. Nah, kemudian nanti mereka masuk. Oke. Satu lagi Mbak. Enggak. Kita kan sudah punya desain pembelajaran ya. Saya sudah banyak gitu ya dari pelatihan ini. Kemudian ketika saya pingin belajar sama anak-anak melalui Canva gitu ya, gimana ya Mbak caranya? Apakah kita nggak ngerti saya gimana caranya kita belajar sama anak-anak dengan Canva? Oh, Ibu ingin belajar sama dengan anak-anak sama Canva. Ibu maunya? Nah, itu kan maksudnya gunanya kita bikin tim kan untuk belajar bersama anak-anak kan? Iya. Atau hanya mengirim? Mengirim tugas bisa, ya. Jadi desain Ibu juga Ibu langsung bisa kirimkan ke guru. Kalau nanti mereka Ibu kan bikin, silakan bikin rangkuman pembelajaran hari ini dengan infografis. Nah, mereka kan langsung kirim ke guru. Nah, nanti akan muncul di akun Ibu. Baru Ibu bisa kasih umpan balik. Ini keren, ini bagus, ini oke, kayak gitu, Bu. Oh gitu.
sama seperti jadi ketika Bapak Ibu berada di dalam tim, juga Bapak Ibu bisa kirimkan tugas ya. Ketika Bapak Ibu sudah punya kelas Canva ya, nanti Bapak Ibu bisa klik bagikan, kemudian Bapak Ibu bisa klik tugas. Jadi ini sebagai tugas kepada anak-anak. Tuh, pilih opsi menggunakan apa? Canva kah? Google Classroom kah? Microsoft Teams kah? Nah, kalau kita pilih Canva nanti akan masuk ke kelas Ibu gitu. Oke. Nah, ini ada juga pilihannya kerjakan tugas pada desain ini berarti kolaborasi. Kalau Ibu pilih desain baru untuk masing-masing siswa, berarti nanti mereka kerjakan satu template satu orang gitu, Bu. Oh gitu. Ya, kita coba nanti. Siap. Makasih ya, Mbak. Sama Ibu Umi. Mangga Bapak Ibu yang lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya stop sharing dulu deh. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Saya nggak buka ini kamera, nanti aja di foto. Ibu Sunarmi, kenapa anaknya? Anaknya ikutan belajar Ibu Sunarmi? Itu Ibu Sunarmi. SMKN 4 Sungai Penuh. Oh, saya pikir ada lagi gendong anak ya. Izin bertanya Mbak Dona. Mangga Bu Juni. Kemarin saya coba edit video gitu. Untuk menghapus latar belakang itu tidak muncul seperti yang Bu Dona tampilkan di pertemuan sebelumnya gitu. Apanya yang nggak muncul Bu Juni? Menghapus latar belakang video, Bu. Oh iya, itu memang akun beta masih ya. Jadi nggak semua akun bisa. Itu masih percobaan, tahap percobaan. Jadi nggak masalah. Sedang diluncurkan versi tidak betanya, tetapi masih lama ya sepertinya ya. Jadi ada beberapa akun memang yang belum bisa. Begitu Ibu. Sama-sama Ibu Juni. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita mau istirahat nih. Karena udah malam Jumat. Bapak Ibu saya yakin juga banyak kesibukan yang lain lagi, mengerjakan tugas dan lain-lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, aman ya Bapak Ibu ya. Kalau aman, boleh dibuka kameranya Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu membuka, mau nanya Mbak Dona gimana cara menghapus background yang mengganggu saat pengambilan video. Background yang mengganggu saat pengambilan video. Maksudnya background-nya ini adalah suara-suara apa namanya? Suara-suara misalnya suara-suara dari luar ya. Oh, gunakan apa ya? Kalau background dari luar seperti suara ayam, suara apa itu tuh nggak bisa dihapus di Canva, Bu. Memang ketika kita take video itu harus harus pada saat dan keadaan yang sunyi. Nah, biasanya malam-malam itu ibu-ibu ya. Kalau untuk biasanya kalau saya suka pakai nama aplikasinya adalah noise reducer. Nah, kalau noise reducer itu udah bisa mengurangi sedikit lah kayak suara di tempat saya banyak walet ya kan, banyak gedung walet, banyak suara burung. Nah, itu biasanya cukup lah bisa hilang. Tapi kalau misalnya model suara ayam saya nggak pernah coba. Itu aplikasi di handphone namanya noise reducer. Bapak Ibu. Banyak sih sebenarnya aplikasi untuk penghilang suara di suara-suara lainnya ya. Tapi kalau di Canva belum ada, Bu, gitu. Ibu boleh nanti cari-cari aplikasi-aplikasi apa. Ya. Nah, Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu membuka kamera, mangga silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Saya mewakili Kang Deros, kemudian juga Bang Fauzan ya. Tadi yang penggunaan huruf untuk memunculkan drum dan lain-lain saat kita presentasi dengan Canva atau bagaimana? Iya, saat kita presentasi dengan Canva. Kalau penggunaan huruf saat kita buat desain, ya. Kalau penggunaan huruf untuk memunculkan drum itu saat kita presentasi dengan Canva. Kita sudah berada di hari terakhir nih, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal menyelesaikan tugas, kemudian Bapak Ibu nanti akan menerima informasi kelulusan dan mendapatkan sertifikat. Ya, terima kasih Bapak Ibu mewakili segenap petugas yang bekerja
jadi kayak stasiun televisi ya. Bapak Ibu mewakili tim saya dan Kang Dero, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian materi, dalam kita saling menyapa di grup, kita masih akan terus berlanjut ya. Kalau ada keliru, salah-salah kata, dan mewakili Bang Fauzan juga sebagai Ketua IGI Natuna, kita tutup latihan ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto terlebih dahulu ya. Ada 2 slide di sini, boleh kasih jempolnya dong. Oke, 1, 2, 3. Nah, 1 lagi. Sebentar, saya ambil dulu yang ini. Slide kedua, saya kirim dulu ya ke grup WhatsApp. Oke. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Nah, sudah. Baik, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita malam ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Ya, link belum saya bagikan di Google Classroom, sebentar lagi habis ini. Ya, habis ini akan saya bagikan link untuk pengumpulan tugas di Google Classroom-nya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi kita di level 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Mbak Dona. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu.